Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait mesin OHP, overhead valve. Sebelah samping kanan kalian ini merupakan animasi dari mesin OHP. Ciri-ciri dari mesin OHP yang pertama, memiliki poros hubungan atau camshaft berada pada blok silinder atau mesin. Ini merupakan camshaftnya atau poros hubungan. Bentuk relnya seperti ini. Jadi ini terdiri dari beberapa cam atau hubungan. Ada cam in dan X atau hisap dan buang. Ini saya animasikan ada warna biru dan warna merah. Yang kedua, katup hisap dan katup buang berada pada kepala silinder. Kalau ini katup berada di kepala silinder, ya, ada di atas. Sedangkan tadi hubungan ada di blok silinder atau mesin. Yang sini ini blok mesin. Yang ketiga, jarak antara poros hubungan dan katup yang terlalu jauh, jadi membutuhkan valve lifter, push rod, dan rocker arm untuk menggerakkan katup. Jadi karena hubungan sama katup ini terlalu jauh, maka diperlukan tadi valve lifter. Ini merupakan valve lifternya. Relnya seperti ini. Ya, ini bentuk dari valve lifter, tapet atau pengangkat katup. Selanjutnya ada push rod, ya. Push rod ini sebagai batang penekan. Relnya seperti ini. Selanjutnya ada rocker arm. Ini yang mengungkit, ya. Bisa dikenal sebagai pelatup, bisa dikenal tuas katup. Ini bentuknya seperti ini. Ciri-ciri yang berikutnya, jadi suara lebih berisik akibat dari jarak hubungan dan katup jauh dibandingkan dengan mesin yang lainnya seperti SOHC dan DOHC. Ini lebih berisik karena jaraknya ini. Ciri-ciri yang berikutnya, kecepatan pembukaan atau penutupan katup menjadi lebih lambat, mekanismenya lebih panjang. Jadi penutupan katup dan pembukaan katup itu lebih lambat. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita masuk ke cara kerjanya. Jadi ketika kalian sudah memahami motor 4 tak, ya, kalian pasti sudah bisa menganalisis bagaimana cara kerjanya. Pertama, putaran poros engkol dipindahkan ke poros hubungan melalui timing gear atau rantai timing yang dilengkapi gigi sprocket dengan perbandingan jumlah gigi 1:2. Sehingga putaran poros hubungan adalah setengah putaran poros engkol. Jadi ini perbandingan antara gigi ini di poros engkol, ya, sama ini yang di hubungan itu 1:2. Nah, ketika ini putarannya sudah 2 kali, kalau hubungan baru 1 kali, ya, karena dihasilkan dari perbandingan gigi. Contohnya seperti apa? Gigi sprocketnya ini. Nah, ini, ya. Ini jenis gear, ini yang menggunakan rantai. Jadi giginya ada yang kecil dan yang besar, perbandingannya 1:2. Selanjutnya, setelah ini putaran dari poros engkol disalurkan atau dipindahkan ke hubungan, ya, ini kan ada tonjolan camnya, ya. Cam ini akan mengangkat, ya,
Poros hubungan akan menekan pengangkat katup valve lifter, ya. Ini akan mengangkat, terus dilanjutkan ke pusrotnya, terus tuas katup atau rocker arm sini. Nah, kemudian rocker arm akan menekan kedua katup, yaitu katup hisap dan katup buang, untuk membuka saluran masuk maupun saluran buang pada mesin bensin sesuai dengan valve timing. Itu cara kerjanya. Berarti dari sini putar ke poros hubungan dan akan ada tampilan ini camnya, ya, ke valve lifter, pusrot, terus rocker arm, dan akan membuka atau menekan katup. Itu cara kerja dari mesin OHV. Selanjutnya, apa itu valve timing? Ya, kita akan mencoba melihat per langkah, ya, per langkahnya. Langkah yang pertama kita langkah hisap, ya. Cara kerjanya bagaimana? Piston atau torak bergerak dari titik A menuju titik mati bawah, ya, TMA ke TMB. Nah, ini TMA ke TMB. Jadi gerakan piston itu menghisap, ya, menghisap dari titik TMA ke TMB. Nah, jadi akan terjadi kevakuman di sini, ya, akan jadi langkah hisap. Selanjutnya, katup hisap membuka 5 derajat, ya, sebelum titik mati atas. Perhatikan di sini, 5 derajat di sini. Arah poros engkolnya seperti ini, ya. Arah poros engkolnya seperti ini. Lihat lagi. Nah, ini 5 derajat, sekitar 5 derajat. Baru membuka ini, ya. Mulai membuka. Nah. Sedangkan katup buangnya tertutup, walaupun nanti kita bahas ada overlapping. Campuran bahan bakar masuk melalui saluran masuk, ya. Ini akan menarik campuran bahan bakar karena terjadi kevakuman, ya, ketika ini akan masuk. Selanjutnya, katup hisap akan menutup setelah 40 derajat setelah titik mati bawah, ya. Ini 40 derajat, ya. Langkahnya ini hisap ini, ya, yang biru akan menutup pada 40 derajat setelah TMB. Nah, ini perhatikan sama, ya. Ini akan menutup. Nah, ini baru masa overlapping, ya. Overlapping, ya. Kondisi saat awal langkah hisap, ini kan awal langkah hisap, ya, yaitu 5 derajat sebelum titik mati atas, hingga akhir langkah buang 9 derajat setelah titik mati atas, dinamakan overlap katup. Nah, ini masanya ini, ya, 5 derajat sebelum TMA dan setelah 9 derajat setelah TMA itu overlapping. Jadi kedua katup ini sama-sama saling membuka, ya, bersamaan membuka nih. Ini dilihat, ini kan ada tumpang tindih, ya, tumpang tindih katup. Nah, itu yang dinamakan overlapping. Jadi katup buang mau membuka, sedangkan katup hisap mau membuka, katup buangnya mau menutup. Nah, itu namanya overlapping. Selanjutnya, langkah kompresi. Cara kerjanya, ya, tadi kan sampai sini, ya, tadi langkah hisapnya, katup hisap dan katup buang menutup. Ya, secara urut aja, ya. Cara kerja. 1. Piston atau torak bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Jadi gerakan torak atau piston ini dari bawah ke atas, ya. Katup hisap dan katup buang tertutup. Di sini sudah diberi tanda katup hisap dan katup buang tertutup.
Tekanan campuran bahan bakar dikompresi, ya maksudnya campuran bahan bakar dikompresi atau dipapatkan hingga meningkat tekanannya, dan percikan bunga api pada busi akan membakar campuran bahan bakar. Ini awal ya, selesainya awal. Selanjutnya, ketika busi mulai memercikkan bunga api, ya, akan dilanjutkan dengan langkah usaha, ya, langkah usaha. Cara kerjanya, piston atau torak bergerak dari titik mati atas, titik mati atas ini turun menuju titik mati bawah. Katup hisap dan katup buang masih tertutup, belum ada pembukaan katup. Nah, busi memercikan bunga api sekitar 8 derajat sampai 10 derajat sebelum titik mati atas. Yang ini memercikan bunga api hingga menghasilkan langkah usaha. Campuran bahan bakar akan terbakar secara maksimal menghasilkan tenaga, yaitu tahapan langkah usaha. Selanjutnya langkah buang. Ketika kita sudah melakukan langkah usaha, berarti ada langkah buang ya. Piston atau torak bergerak dari TMB ya, titik mati bawah menuju titik mati atas ya, gerakannya naik untuk mengeluarkan sisa pembakaran. Katup buang membuka ya, dimulai ini katup buang sudah membuka. Dilihat katup buang sudah mulai membuka sekitar 30 derajat sebelum TMB. Sedangkan katup hisap ya masih tertutup, tapi nanti akan terbuka sekitar sini ya. Sisa pembakaran akan keluar melalui saluran buang, Katup buang akan menutup setelah 9 derajat setelah titik mati atas ini ya. Setelah titik mati atas 9 derajat baru katup buang menutup. Nah, di sini ada proses yang namanya overlapping tadi ya. Kondisi saat akhir langkah buang ya, 9 derajat setelah titik mati atas ya, hingga awal langkah hisap 5 derajat sebelum titik mati atas, itu dinamakan overlapping. Sekitar ini daerah ini namanya overlapping. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari mesin OP. Ini secara keseluruhan dapat dilihat dari mulai pembukaan katup, hisap, terus langkah kompresi, langkah usaha, terus langkah buang. Nah, di sini ada overlapping. Semoga kalian paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.